Semua itu mereka lakukan dengan niat tulus dan kesiapan mental, serta tidak mempedulikan apa yang bakal terjadi ketika untuk pertama kalinya Lira dan Erik memberanikan diri bertemu dengan sang bunda terkasih. Suasana yang semakin cair tanpa ketegangan yang berarti pun diterjemahkan dalam kehangatan dengan berpelesir ke negara tetangga Singapura. Iya, pas di Jakarta kemarin saya mikir apa saya nemuin aja gitu ya. Terus lama sih berhari-hari mami di Jakarta baru saya kepikiran. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Dini Aminarti akan menemani sore hari Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Senyum ria senantiasa mewarnai wajah Rosa, penyanyi yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Meskipun sedang disergap oleh berbagai persoalan rumah tangga, toh Rosa selalu tampak gembira. Lihat saja, pelantun lagu tegar ini kerap mengurai tawa. Kekisruhan rumah tangga yang sempat menjadi pemberitaan beberapa waktu silam, rupanya tidak menjadi penghalang bagi karirnya. Rosa mengakui bahwa kekuatannya ia peroleh lantaran banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pelantun tembang lawas Yuni Syara. Ya balik lagi itu rezeki masing-masing ya. Dan konsistensi kita terhadap pekerjaan yang kita geluti. Mungkin aku termasuk orang yang konsisten juga karena apa namanya kalau buat aku tuh ya untuk pekerjaan itu ya memang harus total. Ya alhamdulillah banyak orang yang memberikan support sama aku. Orang nggak mungkin ngomong gitu aja sama dia kalau nggak ada bukti. Maksudnya kita bisa ngomong kita bisa nasihatin dia kalau memang dia lihat kita memang dia benar dia akan ikutin gitu. Dan senyum itu akhirnya menjadi tawa yang merekah, manakala istri dari Yoyok tersebut berkisah tentang kegemilangan karirnya di dunia tarik suara. Pengalaman demi pengalaman ia bagikan kepada media seperti penuturannya berikut ini. Aku biasanya nyanyi sampai 15 lagu dan hampir seluruh lagu mereka ikut nyanyi gitu. Itu yang bikin aku yang aduh merinding ya gitu, seru banget. Ya masih album Tegar. Aku pernah diduetkan gitu ya oleh stasiun TV sama Mbak Ute. Itu 3 hari sebelumnya tuh aku nggak bisa tidur kayaknya. Ngapalin, aduh lagunya nggak hafal, lagunya susah ini segala macam gitu. Berdasarkan pengalaman itu, Rosa kemudian mengambil sebuah makna mengenai bagaimana tali persaudaraan itu harus terjalin. Semua ia rumuskan dalam satu pengertian. Wanita yang akrab dipanggil Ocha ini dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras dan semangatnya tidak pernah habis demi mencapai suatu keinginan. Ocha kayak adikku sendiri sih sebenarnya. Cuman apa ya? Dia emang sosok yang keras, artinya kalau dia pengen sesuatu gitu dia mesti sampai gitu loh. Jadi apa ya? Kekeh gitu. Ibu dari Rizky Langit Ramadan ini mengaku lebih memprioritaskan keluarga ketimbang karir. Namun keduanya harus tetap berjalan seimbang. Salah satu strategi Rosa untuk menjaga agar ada keseimbangan antara karir dan keluarga adalah dengan mengatur waktu sebaik-baiknya. Dan demi kebaikan sang buah hati tercinta, Rosa lebih mempercayakan pendidikan dan pengasuhannya kepada keluarga di Sumedang, sementara dirinya bekerja di Jakarta. Aku nyanyi ya masih yang suka-suka aja gitu. Tapi ketika menikah pastinya ada kewajiban. Terus ada waktu-waktu yang memang dikhususkan memang untuk keluarga gitu. Apalagi sekarang punya anak. Tapi alhamdulillahnya ternyata memang itu malah bawa rezeki yang lebih besar kalau menurut aku ya. Dia
dia sebagai ibu gitu. Dia banyak hal yang sebenarnya dia pengen buat, tapi kan harus ada skala prioritas gitu loh. Dia tenang kalau anaknya sama ibunya gitu loh. Jadi mungkin jangan lihat caranya kok jauh gitu, tapi kurasa sayangnya dia sama anaknya itu besar banget. Setelah sekian lama berharap, akhirnya Lira Firna mendapat restu sang bunda atas pernikahannya dengan Erik Skada. Bagaimanakah perasaan Lira dan Erik? Beberapa tahun silam, pernikahan Lira Firna dan Erik Skada tidak mendapat restu dari ibunda tercinta. Akan tetapi, Lira dan Erik tetap memutuskan untuk melabuhkan cinta mereka dalam ikatan sakral perkawinan meski tanpa restu orang tua Lira. Atas nama cinta, Erik dan Lira akhirnya menikah pada 1 Oktober 2005. Hal itu menjadi cikal bakal perseteruan antara Lira dan ibundanya. Sang bunda, Ibu Anawati, berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak akan memaafkan Lira. Hubungan yang tidak harmonis antara ibu dan anak tersebut sempat membuat keluarga berharap agar kerukunan mereka terjalin kembali, seperti yang diungkapkan oleh Andinar Anas, adik Lira Firna. Seneng lah kalau kakak sama mami bisa baikan lagi gitu. Itu yang diharapin semua orang pasti. Hujan. Hujan kan? Kalau nak minum root beer, biasa minum teh, lemon, dia pilih lemon. Seiring berjalannya waktu, harapan keluarga agar Lira dan sang bunda rujuk kembali nyatanya terwujud. Kedatangan Ibu Anawati ke Jakarta tidak disia-siakan oleh Lira dan Erik. Dengan warna perasaan yang terkikis, Lira akhirnya menemui sang ibunda dengan segenap kepasrahan. Mami kebetulan ke Jakarta karena adik saya melahirkan. Ya udah pas di hari-hari mami di Jakarta itu saya mikir apa saya mau ke sana ya, soalnya selama ini mau ke Lampung kan banyak benturan, saya hamil terus ngelahirin, anak saya masih kecil, suami saya kerja, jadi sebenarnya lebih ya nggak berani, terutama nggak berani, takut diusir, nggak ada tempat gitu. Saya posting itu bisa dideketin nggak? Lira dan Erik akhirnya mampu menyingkirkan segala amarah yang selama ini berdiam di hati sang ibu. Semua itu mereka lakukan dengan niat tulus dan kesiapan mental, serta tidak mempedulikan apa yang bakal terjadi ketika untuk pertama kalinya Lira dan Erik memberanikan diri bertemu dengan sang bunda terkasih. Suasana yang semakin cair tanpa ketegangan yang berarti pun diterjemahkan dalam kehangatan dengan berpelesir ke negara tetangga Singapura. Pas di Jakarta kemarin saya mikir apa saya nemuin aja gitu ya. Terus lama sih berhari-hari mami di Jakarta baru saya kepikiran, ya udah deh, Bismillahirrahmanirrahim, saya pengen ketemu. Perkara nanti mau diusir, mau disambit, mau dipukul, mau dibacok. Pokoknya saya nggak mau ada beban gitu. Pokoknya saya datang gitu. Saya bilang sama Erik, yuk kita nemuin mami gitu. Enggak sih, sebenarnya bukan bukan belum siap, bukan. Soalnya waktu itu Lira ngasih taunya mendadak banget. Hari itu pengen ketemu, langsung hari itu pengen ngasih tahu saya. Saya kan selalu jaga perasaan dia. Nomor satu itu saya nggak pernah mikirin perasaan saya selalu mikirin perasaan dia. Saya cuma takut dia kecewa, itu aja. Makanya jawaban saya cuma satu waktu itu, kamu benar-benar siap belum? Dia bilang udah siap, ya kalau udah siap ya bismillah kita jalan. Nah cuma pada saat itu sengaja saya tunggu di mobil, nggak mau turun karena saya nggak mau merusak suasana. Tapi mami selama ini nanya sama aku, karena aku yang berhubungan dengan kakak, gimana kabar kakak? Kalau aku ke Lampung, nih titip buat kakak makanan apa-apa gitu. Jadi mami sendiri pun udah, cuman gengsi orang tua untuk ucruk-ucruk minta maaf ke kakak tuh kan kayaknya nggak mungkin, aku juga ngerti itu. Serpihan kesadaran Ibu Anawati pun terkumpul seketika, manakala dirinya melihat betapa lucu Ehzel sang cucu.
Ibu yang mulai berusia senja ini tampak begitu senang menimang dan bermain-main dengan cucu tersayang. Semoga saja kristal-kristal cinta selalu bersemayam dalam hati mereka, agar tiada lagi arus kebencian yang mengikis kebahagiaan yang sudah mereka kecap saat ini. Jadi ketemu kangen-kangenan gitu aja, nggak ada beban, nggak ada perasaan. Pokoknya yang ada perasaan seneng aja. Lihat Ezel kan langsung